Testing 1 2 3. Testing. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk live streaming via Telegram. Saya harap tampilan dan suara saya bisa terdengar dengan jelas. Oke, kita hari ini akan melihat beberapa pergerakan harga forex di sore hari ini. Seperti teman-teman ketahui dan sudah baca di channel bagaimana BOJ pada hari ini dengan keputusan kebijakan banknya yang mempertahankan suku bunga tetap tidak berubah. Dan kita melihat juga bagaimana pergerakan dari USD GPY pada hari ini yang melampaui target ekspektasi dari pasar di 130 dan saat ini sudah melebihi di atas 130 poin. Dan kelanjutan lebih lanjut dari pasangan yen ini terhadap US dollar, kelanjutan rally ini bisa menargetkan puncak dari bulan April tahun 2001 ya, itu sudah memasuki puncak 2 dekade. Yen melemah sepanjang tahun ini dan melanjutkan rally dari tahun yang lalu. Kebijakan dari Bank Sentral BOJ yang tetap mempertahankan quantitative easing-nya atau pelonggaran moneternya untuk mendukung perekonomian Jepang semakin memperburuk kinerja dari mata uang yen. Di mana kita melihat dari kelompok G10 ini merupakan mata uang yang paling jelek kinerjanya ya, dari kelompok G10. Dan kelanjutan lebih lanjut dari pergerakan yen pada bulan April sepertinya belum akan berhenti. Dan kemungkinan juga masih akan melanjutkan hingga ke puncak tahun 2001, yaitu berada pada di angka 13500, berarti masih ada sekitar 500 pip lagi ke sisi atas. Dan Kuroda mengatakan bahwa BOJ tidak segan-segan untuk menerapkan moneternya lebih lama lagi untuk mendukung perekonomian Jepang. Hal ini yang membuat pasangan ini semakin melemah, di mana kita ketahui bahwa sementara Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga pada bulan Mei, itu desas-desusnya yang sudah diperkirakan sebesar 50 bps. Dan sebelum kejadian itu atau sebelum keputusan itu diambil, kita sudah mendengar berulang kali bagaimana speakernya, pembicara dari The Fed, baik oleh gubernurnya sendiri, Jerome Powell, ataupun dari gubernur dari negara bagian lainnya, terus mendorong untuk kemungkinan kenaikan suku bunga di atas 25 bps, yaitu jatuhnya di 50 bps. Dan diperkirakan bahwa dalam tahun ini, dalam setiap pertemuan akan ada kenaikan suku bunga hingga mencapai 3%. Nah, keputusan moneter yang belum diambil tapi sudah dilambungkan ini merupakan intervensi verbal
yang terus mendukung pergerakan dari indeks Amerika, US dollar indeks Amerika yang sudah membentuk triple top. Kita melihat dari tahun 2016 topnya di sini, kemudian tahun 2020, dan sekarang 2 tahun kemudian harga mencapai sasaran di atas 103. Oke. Dan sepertinya untuk perubahan ke sisi bawah itu belum akan terjadi dan butuh konfirmasi yang cukup solid. Apalagi kita melihat perbedaan kebijakan jurang yang lebar antara BOJ dengan ECB dengan Bank Sentral Amerika, dan kita juga melihat dari kebijakan moneter dari Australia maupun dari Selandia Baru yang tetap kekeh mempertahankan kebijakan normalnya tanpa menaikkan suku bunga. Saya pikir bahwa mereka sedang menantikan apa yang akan ditanggapi oleh pasar, melihat apa yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika terlebih dahulu sebelum menentukan kebijakan mereka lebih lanjut. Seperti kita ketahui bahwa upaya untuk menaikkan suku bunga adalah untuk menekan inflasi yang sudah sangat tinggi akibat dari perang di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina yang kini menjadi semakin melebar dan menjadi perang proksi antara Rusia dan Barat dengan NATO. Dan kabar yang terakhir yang kita ketahui adalah bahwa Rusia telah menghentikan keran gasnya ke Eropa, khususnya ke Polandia dan Bulgaria. Hal ini yang memicu dari penurunan pasangan mata uang euro khususnya mendekati angka psikologis, bahkan sudah breakdown ke 104 sekian ya. Dan untuk euro ini sendiri berpijak pada harga 105 seperti teman-teman bisa lihat di sini. Ini merupakan level psikologi harga rendah dari 5 tahun dari performa chart yang kita sudah lihat sekarang ini, mendekati harga terendah di tahun 2016 ya. Dan kemarin di tampilian daily sudah melewati harga rendah tahun 2020 di awal Januari itu ya, sudah lewat. Oke. Nah, yang dikhawatirkan adalah bahwa perusahaan-perusahaan gas yang ada di Polandia dan Bulgaria menolak untuk membayar ketentuan dari Kremlin untuk membayar kontrak gas dan minyak dalam mata uang rubel. Makanya Rusia mengambil satu keputusan untuk menghentikan gas ke kedua negara itu. Nah, spekulasi saat ini adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Polandia dan Bulgaria akan diikuti oleh sejumlah negara blok dari NATO. Tetapi di samping itu mereka juga mengalami kesulitan ya. Meskipun Polandia mengatakan bahwa simpanan gas mereka masih mencukupi, masih ada sekitar 80%, dan penyaluran gas ke masyarakat masih bisa bertahan, dan mereka berusaha untuk mencari sumber-sumber gas dan minyak dari negara lain. Baik teman-teman, yang kita kembali kepada sudut teknikal. Pada kesempatan ini kita melihat kepada pasangan mata uang yang paling lemah, yaitu Euro USD maupun USD GBP. Nah, untuk euro sendiri, kalau kita melihat dari tampilan monthly, ini sudah merupakan harga rendah multi tahun ya, teman-teman sekalian. Di 105 ke bawah ini sudah merupakan support struktural untuk tahunan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi beberapa pantulan ke sisi atas untuk menutup bulan Februari
karena sejumlah aksi taking profit yang mungkin saja terjadi. Namun kalau penurunan tren ini berlanjut, saya melihat ada kemungkinan bahwa pelemahan akan menyasar area konsolidasi yang berada pada area yang saya arsir di sini, yaitu di antara angka bulat sempurna di 1.0 ya. Saya buat apanya dulu garisnya supaya lebih jelas. Oke, ini adalah angka 1.000, 1 euro sebanding ya dengan, kita bisa melihat ini merupakan area pantulan, merupakan support yang kuat, merupakan area demand, dan di sini juga terjadi level equilibrium di daerah angka 1.0 ini ya. Ini adalah level equilibrium, area keseimbangan, tidak menutup kemungkinan ada akselerasi ke area sana ya, ke angka 1.0. Nah, kalau kita lihat secara tren yang berlangsung saat ini, apabila kita mengukur secara persentase dengan menggunakan Fibonacci retracement, ini angka 1.000 ini berada pada level 76.8. Jadi kalau dia sampai ke 76.8, menurut saya ini merupakan level yang cukup dalam untuk sebuah koreksi tren besar, tren mayor ya, untuk melakukan siklusnya kembali. Dan akan terjadi retracement ke sisi sini, maka ada kemungkinan untuk terjadi pemantulan juga ke sisi atas nantinya. Nah, berdasarkan trendline yang kita tarik di sini, teman-teman sekalian, memang ada dominasi bahwa harga akan cenderung ke sisi bawah. Karena sentimen negatif yang meningkat akhir-akhir ini ditambah dengan upaya Cina pada hari ini untuk melakukan pengujian kepada masyarakatnya di Beijing mengikuti lockdown yang terjadi di Shanghai, dikhawatirkan akan memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang berlangsung dan kekhawatiran resesi global akibat perang dapat mempengaruhi pertumbuhan dunia. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya melihat bahwa ada kemungkinan bagi pasangan mata uang euro untuk melakukan pullback ke sisi atas. Tetapi mungkin itu bersifat sangat sementara, tidak terlalu besar jumlah pip yang akan terjadi pemantulan rebound sementara, dan itu berupa kemungkinan berupa seperti dead cat bounce ya, pantulan yang hanya bersifat sementara. Karena dari semua indikator teknis yang bisa kita lihat pada kesempatan ini, semua menunjukkan ke sisi negatif, ke sisi bawah. Nah, dari jarak sekarang ke sisi bawah angka 1.000 terpaut sekitar 500 pip ya, 500 pip. Angka 1.000 ini merupakan level mayor, level mayor yang menurut saya cukup kuat untuk menahan kejatuhan depresi dari mata uang euro terhadap USD dolar. Baik teman-teman sekalian, kalau kita melihat kepada time frame daily, untuk daily teman-teman bisa melihat di sini, untuk perubahan tren itu sepertinya belum akan terjadi, dan seperti kita ketahui bahwa untuk merubah sebuah tren perlu konsolidasi yang cukup panjang, cukup lama, sehingga dibutuhkan waktu minimal 3 minggu atau 3 bulan ya, baru bisa terjadi pembentukan awal indikasi perubahan tren. Dan untuk saat ini semua indikasi menuju ke area selatan. Jadi untuk mengharapkan perubahan mendadak atau mengambil keputusan beli itu adalah keputusan yang tidak bisa ditahan untuk jangka panjang. Jadi hanya bersifat sementara dalam jangka pendek. Oke, dan kita melihat bahwa dominasi dari
pembeli begitu dominan dan sewaktu-waktu bisa terjadi guncangan untuk pasangan mata uang ini, untuk euro secara khusus ya teman-teman sekalian. Oke, jadi membutuhkan konfirmasi yang cukup kuat untuk membalik keadaan ini. Oke, kalau kita lihat atau kita ukur kemungkinan untuk turun dari pasangan mata uang euro, kalau kita lihat secara Fibonacci, minimal dia harusnya nanti jatuh sekitar di angka 123 ya, di bawah ini ya. Di sekitar 12 sekian atau 138 untuk proyeksinya ya. Tapi kalau kita menggunakan Fibonacci ekspansi, kalau saya tarik dari sini ke titik di sini, angkanya kurang lebih jatuh di level harga yang kita sebutkan tadi ya. Oke, di ekspansi 138.2 atau di 76.6 ini berapa angka yang sangat sempurna di angka 1000. Oke, jadi bisa kelewatan sedikit atau malah hanya nggak sampai ya, tertahan pada tingkat resisten karena ini merupakan support struktural yang ada di sini. Ini adalah support struktural, jadi membutuhkan dorongan yang besar untuk melewatinya. Oke, membutuhkan dorongan yang besar untuk melewatinya. Nah, kasus yang sama bisa kita lihat juga, misalnya ketika terjadi penembusan tingkat support yang ada di sini ya. Oke, tingkat support yang ada di sini. Ini ada support, ini double support, ini menjadi triple support. Ini terjadi pemantulan. Terjadi pemantulan ke sisi atas, baru dia melanjutkan penurunan breakdown. Nah, ini biasanya yang bekerja di sini adalah smart money ya. Yang bekerja di sini adalah smart money, melebihkan untuk menjemput posisi tim mereka pada bagian sisi support atau menjemput risiko yang sudah ditoleransikan oleh retail pada area di sini karena mereka melakukan buy di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini berlangsung sekitar 1 bulan ya. Ada 4 minggu di sini, kemudian naik dan turun kembali. Jadi untuk melakukan perubahan tren itu cukup lama. Tetapi kondisinya berbeda ya. Kondisinya berbeda pada tahun 2016 dengan kondisi saat ini. Tahun 2016 tidak ada kondisi perang. Hanya ada pada waktu itu adalah Brexit ya. Jadi geopolitik yang berlangsung pada tahun 2016 itu adalah cerita tentang Brexit. Sementara yang terjadi pada tahun 2020 adalah cerita tentang pandemi. Sepertinya harga mata uang memasuki suatu siklus ya. Memasuki suatu siklus. Cuma siklus yang berlangsung antara pandemi dengan perang ini adalah siklus yang pendek, hanya berlangsung selama 2 tahun ya. Tahun 2020 sampai 2020 itu sudah terjadi dua peristiwa dunia yang besar ya, antara pandemi dan perang. Ini adalah rentang waktu yang sangat singkat, 2 tahun. Sementara dari tahun 2016 sampai dengan pandemi ini berlangsung sekitar 2016 sampai tahun 2020, 4 tahun ya. Biasanya yang terjadi rentang waktunya memang 4 tahun atau 8 tahun untuk memulai suatu siklus. Di luar daripada peristiwa-peristiwa besar. Oke, jadi pandangan saya terhadap mata uang euro ini membutuhkan beberapa koreksi ke sisi atas, mungkin karena taking profit baru bisa melanjutkan tren turunnya. Baik teman-teman, itu dari euro, USD. Sekarang kita melihat kepada yen. Yen seperti yang tadi di awal kita bahas memiliki 2 tingkat resisten dari 135 dan 145 terpaut 500 pip untuk harga puncak di tahun 2002. Kemudian puncak berikutnya ada di 1998 tahun
yang lalu ya. Oke, 20 tahun yang lalu. Nah, kalau kita lihat secara tren, ini mestinya memang sejak berlangsungnya tsunami Jepang yang melanda Jepang pada tahun 2000 sekian, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah peristiwa tsunami tahun 2010 ya di sini ya. Tsunami, kemudian ada Abenomics membuat yen melemah dan cukup lama mata uang yen bertahan di support struktural di angka 100. Oke, di angka 100 ini support struktural dari yen ini sudah berlangsung cukup lama dan bertahan kuat sekali di situ sejak Abenomics berlangsung yang membuat yen melemah. Ini adalah angka 100, tetapi saat ini dari tampilan grafik yang bisa kita lihat, yen sudah membentuk pola bullish. Minimal pada time frame besar kita melihat ada pembentukan pola ABC ya. Sejak pandemik, yen terus melemah ke sisi atas. Nah, meskipun ada kesepakatan dari Menteri Keuangan Jepang, dari Suzuki dengan Yellen untuk mengintervensi pasar forex, tapi yang kita lihat bertolak belakang sekali ya antara keinginan dari Menteri Keuangan atau Departemen Keuangan Jepang dengan apa yang dilakukan oleh Bank Sentral Jepang. Terus mempertahankan kebijakan tetap suku bunganya karena menilai bahwa prospek pertumbuhan itu semakin melemah. Baik teman-teman sekalian, untuk yen sendiri kalau kita melihat pada time frame daily, ini juga belum klimaks ya, kenaikan ini belum klimaks. Dan yang ditakutkan untuk yen ini bisa melemah lebih jauh dengan perbedaan kebijakan bank yang berlangsung untuk saat ini. Oke, jadi ini prospeknya tetap bullish untuk yen. Dan pada level-level seperti di angka 135 kita sudah harus cukup waspada karena bagaimanapun ada orang nggak mungkin memegang dolar terus karena mereka juga harus mendapatkan imbal hasil dari transaksi mereka sehingga koreksi itu juga bisa sangat tajam nantinya. Oke, ini adalah kondisi yang tidak umum dan tidak biasa yang bisa kita lihat. Baik teman-teman, kita beralih kepada pound sterling yang sudah mendekati bahkan mungkin sudah melewati level 161 dari penarikan Fibonacci dari titik terendah masa pandemi awal. Ini sudah memasuki level 6,1%. 61,8% sudah jatuh di dekat support. Ini merupakan level demand yang bisa kita lihat. Oke. Peningkatan dari biaya hidup di daerah di Inggris itu terus menekan mata uang pounds dan dikhawatirkan Inggris akan memasuki masa resesi yang berat. Bagaimana halnya dengan keseluruhan dari zona Eropa maupun dari Uni Eropa sendiri. Oke, teman-teman sekalian, untuk pound sterling ini prospeknya masih tetap ke sisi bearish yang bisa kita lihat ya pada time frame weekly. Dan untuk penutupan bulan tinggal beberapa hari juga harus diwaspadai. Mungkin ada akselerasi harga, volatilitas yang mungkin saja terjadi ketika harga sampai kepada area demand di daerah di sini. Dan kalau kita lihat lebih jauh untuk transaksi ke depan memang masih berpegang pada sisi bawah karena dolar itu mendominasi perdagangan dalam 2 bulan ini atau dalam awal tahun sampai sekarang 4 bulan melewati kuartal pertama ini memasuki kuartal kedua.
dolar masih menjadi mendominasi pasar forex, masih sangat kuat sekali. Oke, kalau kita melihat kepada komoditas untuk emas sendiri ya, untuk emas khususnya harga emas spot, ini agak-agak sedikit unik ya untuk emas. Kenaikan dari US dollar karena tingkat suku bunga obligasi yang menguat memang menekan harga emas. Harusnya emas kalau tidak ada perang, emas memang harusnya sudah terkoreksi ke sisi bawah ya. Tetapi emas yang kita lihat saat ini bertahan cukup lama di atas 1900. Nah, ini multi efek yang bisa kita lihat dari emas. Karena secara harga inflasi yang berlangsung sangat tinggi dan kekhawatiran dunia memasuki masa resesi harusnya mengangkat harga emas. Tetapi sesuatu yang tidak umum bahwa perang yang menyebabkan inflasi dan prospek inflasi resesi ke depan seharusnya mengangkat harga emas ya. Tetapi yang kita lihat di sini suku bunga imbal hasil semakin naik, dengan demikian obligasi semakin turun. Karena kalau semakin tinggi suku bunga obligasi, harusnya obligasi semakin turun. Dan kalau obligasi turun, suku bunga obligasi naik, itu menekan emas. Harusnya begitu. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa efek dari perang itu yang meningkatkan tekanan harga, itu bisa mempertahankan harga emas di antara 185 dan 1900 untuk beberapa minggu ke depan. Oke, jadi berat buat emas turun, tetapi juga berat untuk naik. Jadi kemungkinan emas tidak memberikan tren yang jelas untuk jangka panjang ya. Emas tidak memberikan tren yang jelas untuk jangka panjang. Untuk pergerakan di atas 2000, ya bisa saja terjadi kalau ternyata memang terjadi hal-hal yang tidak kita terpikirkan tentang ancaman Rusia untuk memulai perang nuklir atau perang dunia ketiga ya, itu bisa saja terjadi karena desas-desus dari laporan intelijen dari Rusia yang mengatakan pasukan Inggris SAS yang sudah berkamuflase di Ukraina ya untuk mensabotase. Oke, itu perkembangan dari geopolitik yang bisa kita lihat ini yang sudah mengacak-acak pergerakan harga sehingga secara teknikal sangat sulit untuk kita lihat ya. Sangat sulit untuk kita lihat karena sentimen yang berkembang saat ini adalah sentimen terhadap perang, inflasi, resesi, perlambatan pertumbuhan global, kemudian ancaman nuklir itu mendominasi headline sejak bulan Februari sampai dengan saat ini. Bahkan untuk pandemi sendiri sekarang tidak terlalu menjadi fokus, tetapi hal ini menjadi meledak ketika Shanghai menetapkan lockdown selama sebulan yang lalu sampai dengan saat ini dan China melakukan tes COVID besar-besaran pada hari ini di Beijing ya. Baik teman-teman, untuk emas kita lihat untuk tampilan daily yang kita lihat ini harga tertahan di level 120 moving average yang saya gunakan, tetapi teman-teman juga bisa menggunakan moving average 200 itu kalau kita menggunakan moving average 200 memang masih ada kemungkinan untuk turun lagi ke sisi bawah di angka 185 kurang lebih ya. Oke, 1850 dan kita melihat kapan dari pembukaan bulan Januari di sini di sekitar 1830 ini adalah pembukaan Januari dan ini akan menjadi tingkat resisten support struktural karena di sini terjadi rejection yang bisa kita lihat di sini ya. Jadi ini akan menjadi tingkat support ya bagi emas.
Oke, kalau ada terjadi penurunan ini akan menjadi tingkat support bagi emas. Oke, bias yang bisa kita lihat kalau bias jangka pendek masih turun, tetapi bias jangka panjang emas ini masih dalam konteks bullish. Jadi menurut saya ini masih relatif fluktuatif, volatilitas bisa naik dan turun ya, tidak ada tren yang jelas. Oke, masih melakukan konsolidasi. Baik teman-teman, terima kasih untuk atensinya. Itu kira-kira perjumpaan kita pada live streaming perdana pada hari ini. Kita harapkan ada kesempatan lain lagi kita untuk bertemu. Dan selamat sore dan sampai jumpa.